Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mata kuliah praktek sistem kendali cerdas. Sebelumnya kita telah belajar mengenai jaringan saraf tiruan. Salah satu modelnya yaitu model neuron McCulloch-Spitz. Yang mana jaringan ini hanya bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Seperti misalnya jumlah input tidak lebih dari 2. Atau tidak biner, maka cara seperti ini atau menggunakan model McCulloch-Spitz akan sulit dilakukan. Oleh karena itu kita akan mempelajari model berikutnya, yaitu Hep Rule, model Hep Rule. Jadi model Hep Rule ini dia bisa melakukan menambahkan input lebih dari 2 atau dia tidak biner. Contohnya di sini misalkan ada 3 input, 1, X2, X3, kemudian ada 3 bobot, W1, W2, W3. Kemudian ada bias sebagai konstanta karena pasti ada error dalam melakukan simulasi. Kemudian data input ini diolah menghasilkan nilai net, kemudian output dari ini akan diolah menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian output atau dari fungsi aktivasi inilah yang dilakukan atau diuji apakah nilainya sama dengan target atau tidak. Jika sama, maka model telah mengenali pola dari jaringan tersebut. Baik, ini salah satu model Hep Rule, di mana ini algoritma dari pelatihan Hep Rule. Nah, algoritma yang pertama, langkah pertama yaitu melakukan inisialisasi bobot dan bias. Ya. Nah, inisialisasi bobot dan bias ini dilakukan dengan memberikan nilai 0. Saya lihat di sini, WI untuk bobot awal, WI sama dengan 0, bias awal sama dengan 0. Di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian melakukan pemasangan input target yang dilakukan seperti set aktivasi unit input dan set aktivasi unit output. Kemudian perbaiki bobot menurut persamaan berikut. Nah, untuk perbaiki bobot itu, ini persamaannya di mana bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan input dikali dengan target. Ya. Ini untuk persamaan dan bobot baru dari model Hep Rule ini. Ya. Kemudian sedangkan untuk memperbaiki bias, ini persamaannya di mana bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan target atau outputnya. Nanti langsung saja kita ke contohnya. Misalkan suatu fungsi logika n dengan masukan bipolar dan keluaran bipolar dapat dinyatakan sebagai berikut. Ingat bahwa bipolar itu nilainya antara -1 sampai 1. Ya. Nah, di sini fungsi logikanya adalah bipolar, fungsi logikanya adalah n dengan masukan bipolar dan keluaran bipolar. Di sini ada input X1, input X2, dan target. Nah, nantinya fungsi output itu nilainya harus sama dengan target ya. Nah, di sini ada X1, X2, target. Target ini silakan diamati pada tabel ini, nilainya -1, -1, -1, dan 1. Nanti hasil dari outputnya harus sama dengan target. Maka jika tidak sama, iterasi akan terus dilakukan sampai mendapatkan nilai sama atau jaringan telah mengenali pola tersebut. Baik, langkah pertama adalah inisialisasi bobot dan bias. Nah, tadi algoritmanya di mana bobotnya yaitu karena ada 2 input X1 dan X2, maka di sini ada bobot 1 dan bobot 2. Di mana untuk bobotnya kita inisialisasi dengan nilai 0, kemudian bias sama dengan 0.
Untuk data pertama, nah data pertama itu yang mana? Ini, baris pertama berarti ya. Baris pertama, ya. Itu X1 sama dengan min 1, X2 min 1, dan Y1 sama dengan min 1 atau target. Nah, untuk data pertama ini, perubahan bobot dan biasnya, nah, masukkan ke persamaan tadi, ya. Masukkan ke persamaan ini. Ini untuk bobot baru, ini untuk bias baru. Nah, bobot baru untuk input pertama, ya, jadi W1 baru, berarti W1 lama ditambah X1 dikali target atau Y, atau T di sini juga bisa. W1 lamanya berapa? Nah, di sini berarti inisialisasi tadi, berarti 0. 0 ditambah X1 berapa? Min 1, berdasarkan tabel tadi, sini min 1, sedangkan X2 min 1, ya, nanti di sini. Kemudian targetnya berapa? Min 1, ya. Ini X1 min 1, target min 1. Ya, ini untuk bobot baru yang pertama. Kemudian sedangkan untuk bobot baru yang kedua, nah berarti yang digunakan nanti X2 dan target. W2 lamanya berapa? Yaitu 0. Saya inisialisasi tadi kan. Kemudian X2 nilainya min 1, sedangkan Y atau T sama dengan min 1. Maka diperoleh nilainya 1. Untuk bobot 2 yang baru. Sedangkan bobot yang pertama tadi yang barunya yaitu 1. Bagaimana dengan bias? Ya sama, kita masukkan persamaannya. Bias pertama lama itu nilainya berarti 0 ditambah T atau target min 1. Hasilnya min 1. Jadi untuk data pertama, perubahan bobot dan biasnya itu 1, 1, dan min 1. Kemudian lanjut ke data kedua sama. Data kedua itu X1, X2, dan Y1-nya nilainya adalah ini ya, baris kedua fokusnya. X1-nya min 1, 1, dan min 1. Min 1, 1, dan min 1 ya, sudah oke. Jadi tinggal dimasukkan. Perubahan bobot bias untuk data kedua. Untuk bobot W1 baru sama dengan W1 lama ditambah X1 dikali T atau Y. W1 lamanya berapa? Berarti dari data pertama tadi. Ini menjadi W1 lama untuk data kedua. Ini yang lama menjadi yang lama ya. Ini W1 lamanya ini 1, W2 lamanya berapa? Ini menjadi 1. Kemudian B lama min 1 ya. Sehingga diperoleh nanti 2, 0, min 2. Kemudian data ketiga. Nah, sama. Data ketiga berarti yang data kedua ini menjadi W lama dan B lama. Bobot lama dan bias lama ya. Kemudian tinggal dimasukkan saja nanti nilai-nilai X1, X2 dan targetnya sama. Ya. Nah, kemudian data keempat juga seperti itu sama. Nah, sehingga kita masukkanlah ke dalam tabel. Nah, berdasarkan tadi data yang terakhir diperoleh data yang keempat. Bobot baru itu 2, 2 dan min 2 untuk biasnya ya. Sehingga ya kita masukkan ke nilai net. Ini net. Nah, di mana persamaan itu sigma XI WI ditambah B ya. Nanti untuk XI-nya berapa? Untuk XI nanti di sini min 1 ya, X1 ini. Kemudian WI-nya W1 ya. W1-nya yang mana? Yang terakhir ini. Nah, W1 baru ini ya, untuk dari data keempat. Kemudian ditambah bias. Oh, ditambah karena dia jumlah sigma, kita tambah X2 min 1 dikali 2 untuk W2-nya ya. W2-nya ini berarti yang dipakai ya. Kemudian ditambah bias. Biasnya berapa? Biasnya min 2. Ya, berarti di sini adalah min 2 sini. Bisa diperhatikan, maka diperoleh nilainya min 6. Begitu juga berikutnya. Jadi bobot yang dipakai dan bias dipakai adalah bias yang terakhir. Ini, dan ini. Ya. Itu selanjutnya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa
dari nilai ini, ya, ini adalah nilai net, ya, nilai net min 6. Kita masukkan ke fungsi aktivasinya, ya. Fungsi aktivasinya yaitu tadi bipolar, ya kan? Masukkan dan keluarnya adalah bipolar. Jadi dari bipolar itu nilainya adalah min 1 sampai 1. Nah, dia Y, nah ini Y baru ya, atau F net, itu akan bernilai min 1 jika net kurang dari 0. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Min 6 itu kurang dari 0 atau besar sama dengan 0. Ternyata jawabannya adalah kecil dari 0, maka nilainya adalah min 1. Kita tulis di sini min 1. Ini min 1. Ya, ini diperoleh hasil yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, min 2, nilainya yaitu berarti kecil dari 0. Maka yang diperoleh pakai adalah min 1. Ya. Kemudian ini min 2, sama. Yang dipakai adalah min 1. Oke. Sedangkan 2, nah ini 2 itu besar sama dengan 0. Ya kan? Kan kita pakai adalah 1. Maka kita tulis di sini 1. Oke. Nah, sehingga hasil ini sama dengan soal kita tadi. Ya. Berapa tadi soalnya? Nah, ini min 1, ya, min 1, min 1, min 1, 1. Kita lihat di sini, min 1, min 1, min 1, 1. Maka model jaringan ini telah mengenal pola dari jaringan tersebut. Ya, dia telah mengenal. Nah, terlihat bahwa nilai Fnet sama dengan target yang diinginkan pada fungsi logika N. Ini berarti untuk masukkan bipolar dan keluaran bipolar dua input, jaringan bisa mengenali pola fungsi logika N. Ya, jadi sampai di sini cukup untuk model Heprol. Ya, salah satu soalnya yaitu dengan dua input. Lalu bagaimana dengan banyak input? Jadi dalam sebelum itu kita lihat dulu kelemahan dari model Heprol, yaitu pengenalan pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot saja, tetapi representasi data juga ikut menentukan hasil pengenalan pola. Nah, biasanya representasi data yang digunakan pada jaringan HEP adalah bipolar. Ya. Jadi fungsi aktivasi yang digunakan pada jaringan HEP ini biasanya adalah fungsi aktivasi bipolar. Sedangkan tadi make pull-out pitch itu dia fungsi aktivasinya berupa biner. Nah, lalu bagaimana dengan banyak input? Ini ya. Bagaimana dengan banyak input? Nah, misalkan di sini model HEP ini digunakan untuk pengenalan pola huruf T. Ya, huruf T. Dia diminta untuk mengenali pola huruf T dan U. Ya. Huruf T. Nah, berarti di sini ada huruf T ya ke bawah. Huruf U. Oke. Huruf T ya, seperti yang tanda seperti bintang ini kita beri nilainya 1. Ya, 1, 1, 1, 1. Begitu juga dengan U. Dan sisanya adalah 0. Maka bisa kita buat seperti ini, pola 1, huruf T. Jadi di sini kan ada 9 nilai, ya, 9 nilai. Bisa kita bikin dalam bentuk X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X9, ya. Nah, tadi pengenalannya adalah T, mana T itu angkanya 1. 1, 1, 1, 1, 1. Selebihnya adalah min 1, ya. Min 1. Nah, ini 1, 1, 1, 1, dan 1. Ini T. Itu juga U, pola yang kedua. Ini U, ya. 1. Ya, ini 1. Misalnya adalah minus 1. Lalu inputnya adalah pola 1 dan pola 2, targetnya 1 dan min 1.
Jadi kita karena dia model half rule, jadi fungsi aktivasinya adalah bipolar. Kita gunakan tariknya cukup 1 dan min 1. Nah, langkah pertama adalah apa? Melakukan inisialisasi bobot dan bias, ya kan? Karena di sini X1 inputnya ada 9, ya. Pola 1 dan pola 2, maka bobotnya adalah 9 juga, ya. 9, di mana inisialisasi bobotnya adalah 0, sedangkan biasnya juga 0. Itu langkah yang pertama. Nah, untuk pola pertama, ini persamaannya, jadi sudah kita bahas, sama sebenarnya dengan soal sebelumnya. W baru, W lama, kemudian input dikali target. W lamanya berapa tadi? 0, ya kan? Kita inisialisasikan 0 ini datanya nih. Ini ya. Ini juga dengan bias. Ya, 0. Maka W lama ini 0, X1-nya 1, ya kan? X1 berarti nilainya ini. X1, ya. Sedangkan Y atau T-nya adalah 1. Maka, karena untuk pola ke-1, targetnya adalah 1. Ya. Ingat, ini adalah 1. Itu juga nanti seterusnya ke bawah. Ya, terus ke bawah, itu untuk T targetnya adalah 1. Sedangkan untuk W lamanya itu adalah 0. Ya. Itu juga dengan B nanti. B itu juga sama. Ininya adalah 0. Sehingga nanti diperoleh ini hasilnya. Untuk W1 baru itu 1, W2 baru 1, 1, min 1, begitu seterusnya sampai W9 baru yaitu min 1. Bahkan B baru yaitu nilainya adalah 1. Nah, W baru ini menjadi W lama di sini, ya. Menjadi W lama di sini nanti. W1 lama misalnya, ini 1 tadi kan. W2 lama 1. W3 lama 1. W4 lama adalah min 1. Kita lihat kembali. Nih, W1 lama adalah W4 baru ini menjadi W4 lama adalah 1, ya kan? Itu seterusnya sampai ke bawah. Lalu untuk T-nya berapa? T-nya itu min 1 karena pola kedua tadi ingat bahwa pola kedua targetnya adalah min 1. Ya, 1. Begitu juga dengan B baru. Sehingga nanti diperolehlah hasilnya seperti ini. W1 baru itu 0, W2 baru 2, W3 baru 0, min 2, dan seterusnya. Maka nanti diperoleh nilainya seperti ini. Nah, kita bikin saja W1 0, W2 2, W3 0, W4 min 2. Nah, mengikuti hasil yang sebelah kanan ini ya. Nah, kemudian nilai-nilai inilah dipakai untuk menguji data keseluruhan. Dari data masukan. Ya, hasilnya adalah ya ini dia, ini persamaannya ya. Di mana nilai net itu sigma WI kali XI ditambah B bias. Karena biasnya adalah 0, maka cukup tinggal yang ini saja. Ya, jumlah bobot dikali data masukan. Maka untuk pola pertama cukup berarti dia ingat tadi WI kali XI. WI-nya 0, XI-nya berapa? X1. X1-nya 1. Nah, tadi maaf. Nah, ini bisa dilihat tadi bahwa W1-nya adalah 0, sedangkan X1-nya adalah 1. Ya, berarti dia W kali I, W1 kali X1 berarti 0 kali 1. Nah, ini 0 kali 1. Begitu juga seterusnya.
0 kali 1. Ya, ini titik ini kali. Ini juga seterusnya. Maka diperolehlah nilai net itu adalah 12. F12 sama dengan 1. Kenapa? Nah, balik lagi ke fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi kita lihat di sini. Ingat bahwa untuk head rule itu ya, fungsi aktivasi head rule itu adalah bipolar. Nah, sama seperti ini. Ya, ini ingat bipolar. Dia akan bernilai min 1 jika kurang dari 0. Kita lihat di sini. Ya. F12 itu besar dari 0 atau kecil? Besar dari 0 kan? Maka berarti dia nilainya adalah ini adalah 1. Ya. Min 2 nilai 1. Kemudian sedangkan min 12 kecil dari 0. Berarti dia Y ini sama dengan 1. Apakah sudah sama dengan target? Mari kita lihat pola ke-1. Y-nya sama dengan 1. Sedangkan pola kedua. Y-nya sama dengan min 1. Nah, ini tadi. Pola 1 itu targetnya adalah 1. Pola 2 targetnya adalah min 1. Sama. Maka head rule telah mengenali pola. Algoritma ini telah melakukan suatu iterasi dan dia telah menemukan polanya. Jadi seperti itu ya. Jadi jelas bahwa untuk kedua pola tersebut keluaran jaringannya sama dengan target yang diinginkan. Artinya adalah jaringan ini bisa mengenali pola dengan baik. Itu kesimpulan. Jadi tadi adalah dua contoh kasus untuk dua macam input. Yang pertama adalah kasus untuk dua input. Yang kedua adalah kasus lebih dari dua input. Saya harap saudara bisa memahami materi ini mengenai model head rule. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang delta rule. Ya, delta rule. Kemudian nanti delta rule ini akan mirip juga dengan Adaline dan Madeline. Silakan nanti untuk Adaline dan Madeline-nya kalian pelajari. Yang saya jelaskan hanya delta rule. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.